katanya mengharamkan maulid Nabi. Katanya bid'ah. Kenapa yang datang maulid? Kenapa yang juga berdiri aswakan? Kenapa juga yang berdendam? Kata ulama tadi, dulu aku haramkan, dulu aku benci orang baca maulid, tapi sekarang kata ulama yang satu ini, aku tidak akan pernah ketinggalan setiap ada orang baca maulid, aku mesti menghadir. Kenapa ulama? Ulama tadi menjawab, di saat aku pernah suatu datang membaca maulid, aku lihat Rasulullah hadir di saat kalian aswakan tadi. Aku lihat Rasulullah hadir, berarti Rasulullah senang dengan kalian, maka aku pun hadir. Ulama ini namanya Ibnu Hajar Al-Haythami. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini semua jiwa kita mencintai dan merindukan Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dulu di Yaman itu ada seorang pencinta dan perindu Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang tersebut ini terhalang untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW karena orang tadi ini punya ibu yang sedang ujung, umurnya sudah tua, buta, lumpuh, sehingga yang satu orang ini selalu merawat ibunya, sehingga tidak pernah ke Madinah, tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Namanya Uwais Al-Qarni. Dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW karena hidupnya selalu menemani ibunya. Suatu saat dia pamit sama ibunya, izinkan aku ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kata ibunya, kalau engkau berangkat ke Madinah, lalu siapa yang menemani ibu? Siapa yang ambilkan air wudu? Siapa yang kasih makan ibu? Siapa yang nyuapin? Siapa yang mandiin? Enggak usah kata itu, mati saja lainnya. Ditunggulah saat bagaimana dia rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap ada orang datang dari kota Madinah, dia tanyakan, apakah engkau dari Madinah? Benar, kami dari Madinah. Lalu Qais bertanya, bagaimana keadaan Habibuna Muhammad SAW? Bagaimana keadaan Rasulullah? Selalu menanyakan tentang keadaan Nabi Muhammad. Ini namanya orang yang pencinta. Ini namanya orang yang rindu. Ingin tahu hal dan keadaan orang yang dicintainya. Ingin tahu hal orang yang dirindukannya. Suatu ketika datang seorang sahabat dari Madinah, lalu bercerita, wahai Qais, tahukah engkau Rasulullah SAW kemarin dalam satu kejadian beliau itu dilempar oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dilempar dengan batu sehingga patah giginya, pecah bibir Nabi, berdarah-darah mulut Rasulullah SAW. Qais kemudian menangis dan sedih mendengarkan kabar berita tentang kekasihnya yakni Nabi Muhammad SAW. Ketika orang tadi pulang habis cerita tentang Nabi, Qais kemudian mengambil satu batu besar segenggaman, lalu menghantam dan memukulkan ke mulutnya sendiri. Das, pecahlah bibirnya, patah giginya, berdarah-darah. Qais kemudian ditanya oleh sahabatnya, apa yang sedang kau lakukan wahai fulan? Qais menjawab, aku ingin merasakan apa yang dirasakan oleh kekasihku Muhammad SAW. Inilah makna rindu, inilah makna cinta. Seorang ulama Mesir yang bernama Zunnun Al-Bisri mengatakan, kullu khaifin haribun. Setiap orang yang takut pasti akan menjauh. Wa kullu raghibin ghalibun. Tapi setiap orang yang menginginkan dan berharap, dia pasti akan mendekat. Siapa yang takut dengan neraka, pasti akan menjauhi neraka. Siapa yang ingin surga, pasti juga akan mencari jalan menuju surga. Siapa orang yang rindu dengan Rasulullah, talibur Rasul,
pasti dia akan mencari supaya bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar lagi bagaimana makna cinta dan rindu dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang hilang haus dan dahaganya ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum seteguk air. Satu riwayat menceritakan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya berada di satu tempat gurun pasir Sahara. Panasnya luar biasa, tandus kering kerontang di tempat itu. Orang-orang pada kehabisan air, tidak ada bekal yang bisa dimakan dan diminum oleh kelompok orang yang ada di situ, termasuk Rasul dan para sahabatnya. Lalu kemudian di antara sebagian sahabat mencari air karena untuk menghilangkan haus dahaganya sendiri. Termasuk juga satu orang sahabat pencinta Nabi, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berangkatlah Sayyidina Abu Bakar untuk mencari air, menghilangkan haus dahaganya. Ketika dia menemukan seteguk air, segelas air dia temukan, di saat Sayyidina Abu Bakar ingin meminumnya, di saat Sayyidina Abu Bakar ingin menghilangkan haus dan dahaganya, terbersit, teringat akan wajah Nabi Muhammad SAW. Mau minum gak jadi Sayyidina Abu Bakar minum karena teringat Nabi yang juga kehausan. Maka segera Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berangkat menyerahkan air tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apakah engkau tidak haus? Apakah kau tidak memerlukan air ini? Kenapa kau berikan kepada?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Engkau lebih utama ya Rasulullah. Minumlah, ini hadiah dariku." Rasulullah tersenyum. Dan Rasulullah menerima air pemberian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Rasul pun meminumnya. Apa yang terjadi saudaraku? Ketika Rasul meminum air tersebut, Sayyidina Abu Bakar memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi adalah justru Sayyidina Abu Bakar yang hilang akan haus dan dahaganya karena melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah dua mata ini bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah wajah ini wajah yang dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, sungguh rugi, sungguh celaka, fawailun. Sungguh celaka, siapa yang celaka ya Rasulullah? Orang yang tidak bisa memandang wajahmu nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana mereka tidak bisa memandang wajah Rasulullah? Padahal cahaya wajah Nabi Muhammad lebih terang daripada sinar matahari di siang hari, lebih sejuk daripada cahaya rembulan purnama di malam hari. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirul wabari, wa anta misbahus suduri. Bagaimana mungkin orang tidak bisa melihat matahari? Bagaimana mereka tidak bisa melihat bulan di malam hari tanpa awan? Kata Nabi, orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah, ya Allah jangan haramkan kedua mata ini untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Siapkan wajahmu wahai saudaraku, siapkan mata kita sebagai mata nanti yang akan memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Hindarkan kedua matamu dari maksiat, hindarkan matamu dari dosa, hindarkan matamu daripada berbuat durhaka kepada Allah. Karena mata ini yang akan kita gunakan untuk memandang suci wajah Nabi Muhammad SAW. Hindarkan wajahmu dari maksiat, hindarkan wajah ini daripada dosa dan durhaka, karena wajah ini yang akan dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Berjanjilah dan berniatlah di malam hari ini kita akan menjaga kedua mata kita
menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga wajah kita agar menjadi wajah yang layak dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Hiasi dengan air wudu, hiasi dengan sujud dan rukuk, hiasi dengan senyuman, hiasi dengan kedermawanan, hiasi dengan keramahan kita kepada sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.